Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawwas rahimahullah ta'ala, yaitu meraih keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih. Kita masuk pada muqaddimah, ya, pendahuluan dari penulis di halaman 13. Silahkan yang memiliki kitabnya, silahkan dibaca, dilihat. Di muqaddimah ini Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawwas rahimahullah ta'ala membawakan khutbatul hajah, ya, awal atau khutbah untuk memulai sebuah penulisan kitab atau khutbah ataupun yang lainnya. Beliau mengatakan muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal-amal kami. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan bagi beliau, segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan baik hingga hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menasihati kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-102. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-1 atau ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dari diri Nabi Adam. Dan dari keduanya, dari Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyaknya, ini keturunan terus menerus sampai menjadi seluruh manusia ini. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan silaturahim. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang pertama. Di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat ke-70 sampai 71, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang agung.
Tiga ayat ini, ya, 3 poin ayat ini semuanya memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini Nabi SAW juga senantiasa menasihatkan di khutbah-khutbah beliau, terutama di khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Makanya ini sebenarnya teksnya ini berasal dari Nabi SAW. Dan juga perkataan berikut ini, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya, ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urutan khutbatul hajah disebutnya. Dan ada kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab kecil berkaitan dengan khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Seperti ini, dari innal hamdalillah sampai wa kulla dhalalatin finnar. Ini riwayatnya sahih ya. Dan Syekh Al-Albani dalam kitab tersebut menurunkan riwayat-riwayatnya, dibawakan dari fulan dan menjelaskan bahwa khutbatul hajah itu tidak hanya dibaca ketika mau nikah saja. Ya, sebagian kita hanya mengamalkannya ketika mau nikah. Tapi khutbatul hajah ini beliau sampaikan setiap kali mau ada momen. Beliau mau berbicara, beliau mau berkhutbah, mau berceramah, itu pakai khutbatul hajah ini. Kemudian amma ba'd, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah memberi petunjuk kepada para hambanya yang beriman untuk mengenalnya, melapangkan dada mereka untuk beriman kepadanya, mengikhlaskan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala, dan melepaskan segala yang disembah dari selain Allah. Lalu Allah membebankan berbagai kewajiban atas mereka. Tidak ada nikmat yang paling agung bagi orang-orang yang beriman kepada Allah daripada nikmat iman dan tunduk kepadanya. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa seorang hamba ketika dia betul-betul menjadi orang yang beriman, mengenal Allah, dadanya lapang dengan keimanan kepada Allah, mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah, meninggalkan semua Tuhan-Tuhan selain Allah, dia betul-betul mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, maka ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita amal-amal perbuatan, amal-amal soleh, ketaatan yang orang beriman juga senang mengamalkan tersebut. Mengamalkan amal tersebut sangat nikmat baginya, mendapatkan kenikmatan saat menjalankan perintah Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat lainnya yang juga sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan lebih kepada sejumlah hari-hari di bulan-bulan tertentu, diiringi menjadikan ibadah di waktu-waktu tersebut lebih utama nilainya. Yani Allah Subhanahu wa taala milih beberapa hari itu lebih utama daripada hari yang lainnya. Beberapa bulan itu lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan di dalam hari-hari yang utama itu, yang lebih mulia daripada yang lainnya, itu ada amalan-amalan yang lebih mulia daripada yang lainnya, gitu maksudnya. Keutamaan ini adalah nikmat besar bagi para hamba untuk meningkatkan simpanan pahala atas amal yang mereka kerjakan. Nah, kita pahala ini, Pak, kita simpan nanti di hari kiamat. Nanti kita dapatkan balasannya di hari kiamat. Kita mendapatkan kenikmatan di surga, derajat yang tinggi di surga. Itu. Dan kita di dunia ini mazru'atul amal, tempat kita untuk beramal soleh, memperbanyak amal soleh, mengumpulkan, menghimpun terus amal-amal soleh. Dan Allah berikan keutamaan-keutamaan beberapa hari, beberapa bulan yang amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan. Atau ada amal-amal khusus yang pahalanya besar sekali, kita bisa meraih pahala tersebut hanya di hari-hari tersebut atau di bulan-bulan tersebut. Maka ini kesempatan yang besar. Dan ibadah yang paling utama adalah yang dilakukan pada waktu yang paling utama. Kemudian beliau akan menjelaskan
perkataan Imam Ibnul Qayyim, akan membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang intinya bahwa di waktu-waktu tertentu itu amalan yang terbaik adalah waktu itu. Amalan yang terbaik adalah amalan yang dilakukan pada kesempatannya, pada waktunya, fokus pada waktu tersebut, amalan tersebut. Maksudnya apa? Poinnya kalau tentang bulan Ramadan, ya, amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan, gitu. Nah, amalan nanti kan jelaskan Imam Ibnu Qayyim panjang sekali masalahnya. Jadi intinya yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu, ya kita fokus di amalan-amalan yang memang disyariatkan di bulan Ramadan itu. Dan pahalanya akan berlipat ganda, kita akan mendapatkannya. Maka harus fokus di amalan-amalan tersebut. Ya, jangan beralih kepada yang lainnya. Coba kita lihat. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berbeda dengan Imam Ibnul Jauzi, beda lagi ya. Kalau Imam Ibnul Jauzi beda lagi. Kalau ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ini sebenarnya di kitab beliau yang terkenal yaitu Madarijus Salikin, di jilid pertama halaman 111. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, saya bacakan aja insyaallah bisa dipahami. Sesungguhnya seutama-utama ibadah adalah mengamalkan berdasarkan keridhaan Allah Jalla wa'ala pada setiap waktu dengan amalan yang merupakan tuntutan dan kewajiban di waktu itu. Ya, mengamalkan amalan pada waktu yang memang amalan itu ada di waktu itu. Fokus di situ sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, jadi kata beliau, jadi seutama-utama ibadah di waktu jihad, ya jihad perang adalah amalan jihad itu sendiri. Kalau lagi di kancah peperangan, ya amalan terutama apa? Ya jihad itu sendiri. Ya, meski dia harus meninggalkan rutinitas hariannya seperti sholat malam dan puasa di siang hari, bahkan termasuk menyempurnakan rakaat sholat fardu sebagaimana sholat di dalam keadaan aman. Ya ini gini, kalau kondisinya sedang peperangan, ya kan sebenarnya ada amalan lain juga, ada sholat sunnah, ya sholat malam atau berpuasa di siang harinya, ya puasa sunnah maksudnya, sunnah. Tapi ketika ada kewajiban jihad, maka apa amalan yang terbaik? Ya jihad itu, bukan yang lain. Walaupun harus meninggalkan yang lain, gitu. Paham ya? Paham tuh? Kemudian beliau mengatakan, beliau mengatakan apa? Bahkan termasuk menyempurnakan rakaat sholat fardu sebagaimana sholat dalam keadaan aman. Ini kalau kondisi sholatul khauf maksudnya. Sholatul khauf, kita safar juga, itu jihad kan keluar, ekspansi kadang keluar, ya. Harus safar, ya harus dikosor ya, bukan dikodok, dikosor, diringkas. Atau sholat khauf itu ringkas, dikosor juga, ya dikosor. Maka ya mestinya 4 jadi 2 doang, dan caranya sendiri ada di surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, baik. Adapun seutama-utama ibadah di saat kedatangan tamu, apa ibadah yang utama saat ada tamu di rumah kita? Adalah memenuhi hak-hak tamu dan sibuk melayaninya daripada menunaikan rutinitas ibadah sunnah harian. Misalnya di waktu duha tamu datang, mana yang lebih utama? Menyambut tamu, menghidangkan makanan untuk tamu, mengobrol dengan tamu, atau salat duha? Ya tamu dulu, tamu yang lebih utama, ya sesuai waktunya. Salat duha kan sunnah, kecuali wajib ya. Kecuali kalau wajib ada tamu, azan, sholat wajib, maka minta maaf kepada tamu, mari kita sholat dulu, ajak tamunya untuk melaksanakan sholat, begitu ya, begitu yang terbaik. Demikian pula halnya dalam hal menunaikan hak-hak istri dan keluarga. Kita punya istri, punya anak-anak, ya, tunaikan hak mereka. Nah, fokus menunaikan hak mereka. Seutama-utama ibadah di waktu sahur, yaitu sepertiga terakhir di malam hari, adalah memaksimalkan waktu tersebut untuk sholat, membaca Al-Quran, memanjatkan doa, berzikir dan beristighfar di waktu sahur. Ini sepertiga terakhir di malam hari. Taib. Seutama-utama ibadah di waktu membimbing pelajar dan mengajari orang jahil adalah benar-benar memusatkan perhatian untuk mengajarinya dan sibuk dengannya.
Kalau jam pelajaran di kelas, ya, kajian, ya fokus ngajar tentang itu. Jangan mainin HP, guru main HP. Atau lihat yang lainnya. Nggak, fokus ajari. Didik anak-anak. Gitu. Sehingga betul-betul maksimal. Itu amal terbaik. Seutama-utama ibadah di waktu dikumandangkan azan adalah meninggalkan aktivitas yang sedang dikerjakan. Seperti aktivitas membaca wirid, baca Quran, menyibukkan zikir, atau bacaan yang lainnya, atau lagi dagang, dengar azan. Apa yang dilakukan adalah menyibukkan, ya, kita mendengarkan azan tersebut dan menyibukkan diri dengan menjawab seruan azan. Ya, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Habis itu baca doa setelah azan. Itu fokuskan itu. Karena ini waktunya untuk itu, bukan untuk yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, seutama-utama ibadah di waktu penunaian salat fardu adalah memusatkan kesungguhan dan ketulusan di dalam penunaiannya menurut tata cara yang paling sempurna. Ya, salat dengan sempurna, ikhlas, ya, tulus, ya. Juga bersegera menunaikannya di awal waktunya dan berangkat menuju masjid untuk berjamaah. Apabila jaraknya jauh, justru itu semakin utama. Karena ada pahala berjalan menuju ke masjid. Jadi fokus, kalau udah waktunya sholat gitu. Tinggalkan yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, seutama-utama ibadah di waktu genting bagi orang yang butuh pertolongan, ada kesusahan, musibah dan seterusnya. Ada orang yang membutuhkan pertolongan. Baik dia butuh pertolongan masalah kedudukan jabatan, dia butuh dibantu dalam birokrasi ataupun yang lainnya, atau dengan bantuan fisik ataupun dengan harta, maka amalan terbaik saat itu adalah benar-benar berupaya untuk membantu dan menghilangkan kesedihannya, serta lebih mementingkan hal itu dibandingkan membaca wiridmu dan ibadah khalwatmu bersama Allah Jalla wa'ala. Misalnya di malam hari biasanya kita sholat tahajud, biasanya sholat malam, atau ba'da isya biasanya kita baca kitab, biasanya kita zikir dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang butuh bantuan kita, ada orang sakit, ada orang datang menemui untuk butuh bantuan, bayar ini dan seterusnya. Kalau kita punya kemampuan, bantu, silakan. Saat itu kesempatan untuk membantu, walaupun kita harus meninggalkan kebiasaan amal soleh yang lainnya. Tapi kan karena ada keperluan tadi. Nah, demikian. Kemudian, seutama-utama ibadah di waktu tilawatul Quran, membaca Al-Quran, adalah memusatkan hati dan fokus untuk mentadaburi dan memahaminya. Sampai-sampai dengan itu Anda rasakan Allah sedang berbicara dengan kita. Jadi engkau pusatkan hatimu untuk memahami dan mentadaburinya, diiringi tekad kuat untuk mengamalkan perintah-perintah di dalam Al-Quran. Ya, dan itu jauh lebih utama, lebih agung dibandingkan fokusnya hati seseorang yang membawa surat komando dari seorang pemimpin negara. Ya, ini maksudnya Al-Quran ini surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus lebih perhatian, harus memperhatikan, pahami dengan benar, jalankan. Ya, lebih semangat lagi dalam memahaminya daripada memahami surat dari presiden, perintah dari komandan. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin apa? Jalankan, baca Qurannya, fokus tadaburinya. Jangan sambil main-main baca Quran. Kemudian beliau mengatakan, seutama-utama ibadah tatkala wukuf di Arafah adalah bersungguh-sungguh dalam merendahkan diri kepada Allah, berzikir dan berdoa tanpa berpuasa yang bisa melemahkan tubuhnya di kala itu. Lagi wukuf di Arafah, kesempatan untuk banyak beribadah, banyak doa, zikir. Itu jangan mainan, jangan ngobrol, jangan malah main HP, bikin status dan seterusnya yang tidak bermanfaat. Ya, maka di saat itu pun orang juga dianjurkan untuk jangan berpuasa bagi yang wukuf di Arafah, ya. Jangan berpuasa. Biar apa? Biar kuat dia beribadahnya. Karena wukuf di Arafah berat. Maka dia tinggalkan puasa, memang nggak boleh puasa orang haji saat itu. Nah, dia kemudian beribadah, berzikir, berdoa di saat di wukuf di Arafah. Seutama-utama ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amal ibadah, utamanya membaca takbir, tahlil, tahmid
yang ini semua lebih utama daripada amal jihad yang bukan fardu ain. Sama. Kesempatan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah banyak ibadah. Dan seutama-utama ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah menetap di masjid, menyendiri, beriktikaf, tidak berinteraksi dengan manusia, dan sibuk beribadah di tengah-tengah mereka. Ya, di tengah-tengah mereka sedang ngobrol, jangan ngobrol. Ibadah fokus, iktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut sebagian besar ulama, semua itu lebih utama daripada mempelajari ilmu dan membaca Al-Qur'an. Waktu iktikaf fokus untuk menyendiri kepada Allah, beribadah, doa, baca Quran dan seterusnya. Menetap di masjid, ya. Seutama-utama ibadah ketika ada saudara sesama muslim sedang sakit atau meninggal dunia adalah mengunjunginya, menghadiri jenazahnya dan ikut mengantarnya. Walaupun kita mungkin ada keperluan lain atau amal-amal sunnah yang biasa kita lakukan, tapi kondisi saat itu ada saudara kita meninggal, wajib kita ikuti. Kita rawat jenazahnya, mandikan, kafani, iringi jenazah, solati, iringi jenazahnya sampai ke makamnya. Itu yang terbaik. Seutama-utama ibadah ketika kita ditimpa musibah dan saat ada orang yang menyakitimu adalah bersabar. Sabar dengan tetap berinteraksi dengan mereka dan bukan menjauhi mereka, bukan malah menjauhi mereka, tapi sabar. Sungguh interaksi seorang mukmin di tengah masyarakat dengan tetap bersabar atas gangguan mereka adalah lebih utama dibandingkan orang yang memutus interaksinya dengan masyarakat dan mereka tidak mengganggunya. Sabar, berkumpul dengan masyarakat itu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka. Dan kesabaran ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling utama adalah berinteraksi dengan masyarakat di dalam kebaikan. Ini lebih utama, lebih baik daripada tidak bergaul dengan manusia sama sekali. Sedangkan menyendiri dari mereka yang tengah dalam keburukan adalah lebih utama. Kalau kondisinya buruk sekali masyarakatnya, bisa membuat kita ikut dengan mereka, maka ya menyendiri, berpisah atau memisahkan diri dari mereka, ya itu lebih utama daripada berbaur dengan mereka. Jadi apabila Anda yakin jika berbaur dengan mereka niscaya keburukan itu bisa hilang atau akan berkurang, maka di saat itu lebih utama untuk berbaur dengan mereka. Tapi kalau kita malah terkontaminasi, terpengaruh dengan mereka, maka hindari saja. Jadi seutama-utama ibadah di setiap waktu dan kondisi adalah menjadikan ridha Allah sebagai prioritas utama pada waktu dan kondisi tersebut, serta menyibukkan diri dengan amalan yang seharusnya dilakukan yang merupakan tugas dan tuntutan di waktu tersebut. Nah, ini selesai perkataan beliau. Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala mengatakan, walhasil setiap waktu dan kondisi mempunyai amalan dan aktivitas tertentu yang paling tepat untuk dikerjakan di saat tersebut. Lantas bagaimana halnya dengan Ramadan yang seluruh hari-harinya itu penuh dengan keberkahan? Tentunya kita lebih fokus lagi beribadah. Bulan Ramadan ini begitu diagungkan di hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin, dan sangat membekas di jiwa-jiwa mereka. Kaum muslimin begitu merindukannya, menanti-nanti kedatangannya, dan sangat bergembira dengan kehadirannya. Sebab kaum muslimin mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah musim yang agung dan penuh keberkahan disebabkan segala kebaikannya yang melimpah dan berbagai keistimewaannya yang sangat mulia yang membedakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Seorang hamba yang bisa mendapati bulan Ramadan ini, dilapangkan keadaannya dan dipanjangkan umurnya untuk sampai di bulan ini, maka berarti Allah Jalla wa'ala telah memuliakan dirinya, melimpahkan karunia yang agung dan memberinya kenikmatan yang sangat besar. Sebab berarti Allah Jalla wa'ala masih memberinya kesempatan untuk kembali memperbarui kadar keimanannya. Ini kesempatan kita untuk memperbarui, mengupgrade keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kualitas amal ibadahnya, mendulang begitu banyak ganjaran pahala, meraih derajat takwa, dan masih banyak keutamaan lainnya. Semua ini
menunjukkan keberkahan bulan Ramadan ini dan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Mu'alla Ibnul Fadl berkata rahimahullahu taala, kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yablughahum Ramadan thumma yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dahulu para salaf itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka doa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan mereka juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Selama kapan? 6 bulan, Pak. Allahu Akbar. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 376 cetakan Dar Ibnu Katsir. Di antara doa mereka kaum salafus saleh adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala. Dia berkata, kana min du'aihim, di antara doa-doa para salaf adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan ini di sisimu. Ini diriwayatkan juga dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 280. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, tara'an nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Orang-orang bersungguh-sungguh mengamati terbitnya hilal bulan Ramadan. Kemudian setelah nampak hilal tersebut, aku pun mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2342 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud jilid 2 halaman 55. Ya, hadis ini menunjukkan dahulu para sahabat itu semangat menyambut bulan Ramadan sehingga mereka berbondong-bondong melihat hilal. Waduh, kelihatan nggak nih hilalnya? Kelihatan nggak hilalnya? Kalau kelihatan, alhamdulillah, lihat, berarti Ramadan nih, masuk Ramadan, gitu. Ini menunjukkan kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Dan tatkala bulan Ramadan telah benar-benar datang, para salaf dahulu pun bergembira karenanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira ini melalui sabda beliau, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim." Ramadan telah mendatangi kalian. Rasulullah SAW mengabarkan gembira, kabar gembira. Wahai kaum para sahabat, wahai kaum muslimin, Ramadan telah tiba. Ramadan telah mendatangi kalian. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kalian berpuasa padanya. Berbahagialah. Kesempatan untuk beramal saleh, berpuasa. Di bulan ini pintu-pintu langit dibuka. Di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Di bulan ini para pembesar setan yang selanjutnya mengganggu manusia, mereka akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, sungguh ia telah diharamkan darinya. Yani barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia rugi serugi-ruginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor 2108. Hadis ini sahih ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah dalam Sahih Sunan An-Nasa'i jilid kedua halaman 93 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, akankah bulan yang mulia ini kita biarkan berlalu begitu saja tanpa kesan? Akankah bulan yang penuh keberkahan ini kita sia-siakan saja tanpa mendulang pahala yang melimpah? Akankah bulan maghfirah yang penuh dengan ampunan ini kita lewatkan tanpa taubat dari dosa-dosa dan maksiat?
Gak ada perubahan di antara kita. Gak ada perubahan dalam diri kita. Akankah bulan puasa ini hanya diisi dengan lapar dan dahaga semata, tanpa mendapatkan pahalanya sedikit pun? Akankah bulan Ramadan ini berakhir tanpa diraih derajat takwa? Apakah kita ingin seperti itu? Tentunya tidak. Kita butuh ilmu, butuh belajar, mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan yang mulia ini. Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Ata Ramadanu mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwahu nadiman yawmal hasadi. Tibalah Ramadan, ladangnya para hamba untuk bercocok tanam, untuk kembali sucikan hati dari segala kerusakannya. Tunaikanlah hak-haknya, baik ucapan maupun amalan, dan ambillah bekalmu di hari yang sudah dijanjikan. Siapa yang menanam benih tanpa menyiraminya, berintihlah ia penuh penyesalan di saat memanennya. Ini kesempatan bulan Ramadan untuk berbekal, untuk hari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah amal saleh. Kalau kita enggak menanam di dunia ini, enggak menyiramnya, ya kita enggak panen apa-apa. Enggak ada buah yang bisa kita panen. Tapi di dunia ini, di bulan Ramadan ini, kesempatan kita menanam, menyiram, dan seterusnya. Nanti kita akan memperoleh pahalanya, buahnya, di hari kiamat nanti, di akhirat. InsyaAllah masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau rahimahullah melanjutkan, ini Imam Ibnu Rajab melanjutkan, dahulu orang yang lama menghilang dari kami, ini bulan Ramadan, sudah mendekati hari-hari penuh kebaikan. Wahai orang yang larut dalam kerugian, telah menjelang hari-hari perniagaan yang pasti untung besar, yaitu hari-hari Ramadan. Siapa saja yang tidak meraup laba di bulan Ramadan ini, maka kapan lagi ia mau beruntung? Kalau nggak mau memaksimalkan bulan Ramadan ini, mau kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa, jangan disia-siakan. Siapa saja yang di bulan ini tidak mendekat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang di bulan ini tidak mendekat kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia tidak beruntung karena menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 280 sampai 281. Maka kita semuanya membutuhkan bekal agar dapat meraih keberkahan bulan Ramadan ini. Bekal itu apa? Ilmu. Dan Ustaz Yazid mengatakan, harapan kami melalui buku ini, kaum muslimin dapat mengetahui begitu banyak keberkahan dari bulan Ramadan, sehingga menambah antusias semangat mereka untuk memenuhi hari-harinya dengan amal-amal saleh. Dan buku ini diberi judul apa? Meraih keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus saleh. Semoga ketika bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa maksimal menunaikan segala amal ibadah di bulan ini, serta menerima segala amal ibadah kita, serta memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Kepada Allah lah kami berharap, semoga amal ini ikhlas karenanya, mendapatkan keridhaannya, serta menjadikan amal ini sebagai simpanan kebaikan di hari akhir nanti. Allahumma amin. Alhamdulillah, buku ini selesai dengan pertolongan Allah Ta'ala. Buku ini sebagai nasihat di antara kita dan sebagai peringatan bagi orang yang memiliki hati, yang mempunyai hati. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan. Al-Quran surat Qaf, surat yang ke-50 ayat ke-37. Yakni ayat ini menjelaskan bahwa peringatan-peringatan, nasihat-nasihat itu akan bermanfaat
Bagi siapa? Orang yang memiliki hati, menggunakan hatinya untuk menerima kebenaran, memikirkannya dengan baik. Dan dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan. Dan dia menyaksikan, ya, melihat dan mengamalkan apa yang diajarkan kepadanya. Itu kan bermanfaat. Nasihat itu baru akan bermanfaat ketika demikian dilakukannya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dan akhiru da'wana, dan akhir seruan kami adalah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Bogor, bulan Sya'ban 1445 Hijriah atau bulan Maret 2024 Hijriah. Penulis Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fathi rahimahullahu ta'ala. Dan rekaman ini di bulan Rajab 1446, ya, di bulan Januari 2025 Masehi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Ustadz Yazid penulis hafizahullah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.